Oke, halo, selamat sore teman-teman semuanya. Ya, hari ini saya akan memberikan tips dan trik bagaimana caranya kita baca antrian saham yang posisi turun, teman-teman. Nah, ini pas banget ya, marketnya lagi crash. Jadi, hari ini marketnya crash setelah pengumuman MSCI ya. Kita lihat hari ini IHSG berada di rentan 6.311 atau turun 61 poin atau turun 0,95%. Bahkan tadi pagi sempat turun 1% teman-teman ya. Nah, di sini saya akan memberikan tips dan trik bagaimana caranya teman-teman baca bid offer saham ya, posisi saham yang lagi turun, ciri-cirinya seperti apa. Nah, ini langsung aja saya contohin saham TPIA ya, karena ada beberapa request dari teman-teman. Oke, saham TPIA ini saham grupnya Pak PP ya teman-teman ya. Ya teman-teman pasti udah tahu semuanya ya, sepak terjang saham ini ya, bagaimana. Dan kita lihat hari ini transaksi saham ini mencapai 537 miliar, cukup rame ya, cukup rame, namun didominasi oleh supply. Kemudian secara volume transaksi di sini dari jam 9 pagi sampai setengah 3 sore itu 2,5 juta lot. Kemudian frekuensi itu 39.688 kali. Ini frekuensi yang cukup ramai juga ya teman-teman ya. Nah, namun biasanya TPIA kalau dia lagi benar-benar rame ya, benar-benar dia digoreng, dia dinaikin sahamnya dengan cukup masif, itu biasanya value transaksi tembus 1T. Jadi kayak kapan hari itu yang pernah saya review itu sempat 1T lebih transaksi ya. Nah, itu mencerminkan demand juga dominan. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat bagaimana caranya ngelihat supply dan demand ya ketika posisi saham TPIA ini lagi turun. Nah, seringkali kan sudah saya contohin ya di video-video saya sebelumnya, teman-teman bisa saja masuk di menu stock price, kodenya 001. Nah, ini menu ini hanya bisa diakses di aplikasi Hospisi yang ada di Mira Asset. Cuman kalau di platform-platform lain, saya kurang tahu ya, di menu ini tuh ada fitur yang ini atau enggak. Nanti teman-teman bisa cek sendiri. Tapi ini saya contohin, saya pakai aplikasi Hospisi Mira Asset. Nah, teman-teman tinggal masuk di transaksi aja di sini. Nah, teman-teman lihat buying power-nya di sini secara volume itu 919.000 lot, secara sell atau supply itu 1,5 juta lot. Jadi kalau teman-teman sekilas, volume si demand maupun si supply itu sangat dominan atau sangat masif yang supply. Jadi supply-nya ini jauh lebih banyak dibanding demand atau buy-nya gitu. Nah, teman-teman bisa bandingkan ini jomplang sekali ya, 900 ribuan versus 1,5 juta lot. Nah, itu artinya banyakkan yang buang. Value transaksinya di sini 329 miliar, ini versus demand-nya sekitar 191 miliar. Berarti ada sekitar ini ya 100 ya, 100 lebih ya. 130 atau 140 miliar ya. Lebih banyak supply dibanding buy atau demand gitu ya. Terus teman-teman lihat juga cirinya dari bid offer-nya teman-teman ya. Nah, saya sering kali kasih video atau tips dan trik pada teman-teman, ciri-ciri saham yang lagi rame, itu lagi hijau, lagi dinaikin, atau lagi digoreng, itu dilihat dari sisi ini, apa namanya, offer yang tebal gitu ya. Nah, biasanya offer yang tebal itu ada 3 baris, 4 baris, itu di tengah-tengah seperti itu ya, di tengah-tengah. Atau bisa juga di atas. Di atas itu maksudnya di atas ini gitu ya. Itu yang ciri-ciri salah satu saham yang naik gitu ya. Atau akan naik atau akan digoreng gitu. Nah, ciri berikutnya itu biasanya bidnya diisi penuh atau rapat gitu ya. Nah, itu menarik. Nah, sekarang kembalikan, teman-teman lihat. Si TPIA ini overnya itu kosong, nggak ada yang tebel gitu ya. Nggak ada yang tebel. Sedangkan di bidnya itu ada beberapa yang tebel, misalnya 2000, 2040, 2050, 2060 kayak gitu. Nah, ini antrian turun gitu teman-teman, antrian turun. Nah, loh kok bisa bacanya seperti itu? Nah, kita lihat aja. Kalau misalnya over nggak ada yang tebel, berarti kan nggak ada market maker atau big player yang sengaja pasang
jual di sisi over kayak gitu kan. Artinya apa? Pola pikirnya dibalik. Jadi rata-rata big player atau market maker itu malah nampung di harga bid gitu ya. Nah, mereka pasang di harga bid supaya dapat barang lebih murah gitu. Nah, selain itu sebetulnya sengaja dibuat untuk menahan support-support psikologis. Contoh misalnya 2000 2050 gitu. Nah, kalau misalnya retail secara umum itu pemikirannya adalah, wah ini kita lihat ini bidnya tebel di sini, jadi harga nggak mungkin turun nih di sini gitu. Nah, bisa saja mungkin seperti itu secara umum ya, tapi sebetulnya justru kalau misalnya bidnya tebel di sebelah kiri dan hanya beberapa, sedangkan overnya nggak ada, itu big player seakan-akan tuh kasih apa ya, kasih harapan ya ke retail, kasih harapan ke retail saham ini nggak akan jatuh di bawah 2050 dan 2000 kayak gitu. Tapi sebetulnya sebaliknya, bisa saja saham ini ngetes support di 2050 atau 2000. Nah, yang terjadi adalah biasanya ketika 2050 jebol, saham akan turun. Nah, itu retail pasti stop loss karena udah kena level psikologis atau level supportnya atau bottomnya gitu. Mereka batasi kerugian karena udah jebol support. Nah, kalau kena 2000, mereka juga cut loss juga gitu. Tapi biasanya market maker ketika saham jebol support, misalnya kena 2050 atau kena 2000, turun ke bawah gitu. Nah, ketika retail udah cut loss, mereka malah buyback lagi gitu. Jadi biasanya disentuh supportnya sedikit, jebol, terus habis itu mantul lagi. Nah, yang terjadi adalah seperti itu. Hanya kita sebut, atau ini saya sebut sebagai antrian turun, istilahnya seperti itu. Ya, ini sebelumnya disclaimer teman-teman ya, ini sih dari sudut pandang saya, karena setiap saham itu bid offer-nya berbeda-beda gitu ya, bid offer-nya berbeda-beda. Tapi mayoritas rata-rata saham yang lagi turun itu offernya jarang yang ada tebel gitu teman-teman. Itu poin kedua. Kuncinya itu ya, key point-nya itu. Poin kedua, sorry itu poin pertama. Poin kedua adalah teman-teman cek di sini. Itu ya. Apalagi kalau pagi open sama dengan high. Kan saya sering ngomong ya, open sama dengan high itu 90% turun. Open sama dengan low 80% sahamnya naik gitu kan. Ini open sama dengan high turun gitu ya. Nah, makanya saham ini turun dari pagi sampai sekarang gitu. Nah, bukan berarti hari ini turun itu jelek, ke depannya enggak. Cuman hari ini memang kalau teman-teman mau scalping atau di day trading di saham ini, harapan untuk naik kecil karena udah yang buang banyak, ada selisih sekitar 130 miliar lebih, antrian tebel di offer nggak ada gitu, nggak ada pancingan jual dari market maker atau big player-nya kayak gitu. Nah, itu dari sisi bid offer teman-teman dari TPIA. Kalau dari chartnya teman-teman lihat sendiri, TPIA ini sebetulnya kalau kita lihat view garis besarnya ya secara weekly chart, ini memang downtrend parah sahamnya ya. Di bulan Juni tanggal 2 itu terendah di 1.200. Sekarang 2.000 gitu ya. Sekarang 2.000. Nah, ini udah naik naik kenceng ya istilahnya, sahamnya udah naik kenceng 40% lebih kayaknya ada ya. Nah, ini kita lihat secara weekly chart memang ini udah positif ya, secara MACD udah positif gitu ya. Terus kemudian secara MA ya, ini sebetulnya udah di atas MA5, cuman di persimpangan ya. Kalau kita lihat weekly chart-nya MA5-nya di 2100-an gitu ya. Saham ini harus bisa lewat lagi di atas 2100 kalau dia mau konsolidasi lagi dan balik bullish ke area MA20 weekly gitu ya. Jadi kalau dia bisa bullish di atas 2100 ya ada chance dia balik di atas 2200 secara jangka pendek, dan jangka panjangnya atau menengah dia setidaknya ke MA20 di kisaran 3000 gitu ya. Itu untuk view secara garis besar untuk weekly chart-nya seperti itu. Kalau untuk monthly chart sebetulnya dia ini masih distribusi ya ini.
Ini kalau misalnya kita lihat ini masih distribusi, tapi ini sudah mulai sideways ya. Ada satu, dua, tiga candle secara monthly chart ini sudah membentuk swing high dan swing low gitu ya. Nah, tapi ini tertahan di atas MA 200 teman-teman, gitu ya. Nah, MA 200 ini kisaran 2000 ya, 1991. Ya kita buletin 2000 lah. Nah, makanya saya katakan tadi di bid overnya 2000 itu level krusial gitu. Bisa saja bandarnya dijebolin dulu di 2000, terus dia langsung diangkat lagi gitu. Nah, ini momen-momen krusial sih ini di persimpangan jalan si TPIA ini gitu. Jadi teman-teman perlu perlu dicermati ya istilahnya. Nah, untuk daily chartnya sebetulnya ada beberapa akumulasi ya seperti ini ya. Ini ada volume spike di sini di tanggal 20 Juli, tanggal 21, terus tanggal 23 Juli. Nanti teman-teman bisa cek broksumnya ya. Tanggal 6 Agustus, kemudian tanggal 7 Agustus, sama tanggal 10 Agustus. Nah, terus kemarin itu ada kenaikan lagi volume ya. Ini tanggal 12 Agustus. Itu di sini ya, tanggal 12 Agustus di sini. Nah, ini yang masuk AK sama CC ya. Average 2130. Terus yang buang U sama ZP gitu ya. Masalahnya ini eh, yang buang nggak retail ya, jadi bukan yang sekuritas retail. Jadi ya istilahnya masih kuat-kuatan nih supply sama demand gitu. Nah, tapi biasanya saham yang sideways di bawah ini biasanya sih dia kecenderungan breakout gitu ya, naik ke atas gitu. Kecuali kalau terjadi sideways di atas itu yang bahaya gitu teman-teman. Gitu. Tapi ini TPIA kalau kata saya sih sinyalnya lumayan gitu, tapi yang nggak bagus banget gitu dari sisi chartnya seperti itu. Jadi kalau buat teman-teman mau nge-swing di saham ini, sebetulnya kemarin tuh udah hampir bagus ya, udah breakout ya. Nah, ini udah mau breakout di sini. Kalau kita lihat udah mau breakout di sini ya. Cuman kita lihat kemarin 2200 lewat 2240 dia breakdown lagi balik ke bawah, dia nggak lewat gitu ya. Nah, itu yang harus kita lihat gitu ya. Faktanya seperti itu secara chart. Tapi ini udah konsol cukup lama ya, 3 bulan gitu. Udah konsolidasi, udah setlist cukup lama 3 bulan, tinggal menuju breakoutnya aja gitu. Kayak cuan kemarin kan juga dia sempat breakout. Nah ini sempat breakout di sini. Nah, jadi dia sekarang berada di rejection support ya atau pullback area ini. Nah ini tinggal mantunya aja sih. Kalau nggak besok lusa dia harusnya balik bullish lagi ya. Karena ini dia udah breakout gitu. Kecuali kalau dia turun di bawah 800, ya itu ya agak worry gitu. Kalau dia balik turun lagi di bawah 800. Ini juga dia bentuk higher high, higher low untuk cuan gitu teman-teman. Itu ya teman-teman ya. Jadi kita perhatiin dari sisi bid over bagaimana gitu. Nah, kalau cuan ini masih mending dia turun tapi ada overtable di atas gitu ya. Bidnya mulai ditebelin. Nah, ini mulai eh, angkut barang lagi gitu ya, mulai angkut barang lagi itu transaksi nyentuh 1T gitu ya. Jadi ada harapan dalam waktu dekat besok atau lusa saham ini harusnya balik ke atas lagi ya. Nah, teman-teman lihat selnya 7 juta, buy-nya 6,7. Jadi selisihnya dikit gitu ya. Volume lotnya selisihnya dikit antara demand sama supply. Menandakan demand-nya juga mulai ngambil gitu teman-teman. Gitu. Jadi akan ada banyak case ya mengenai bid over saham. Tapi selebihnya biasanya bid yang ada tebel di bawah sini, terus over tebelnya nggak ada itu rata-rata mayoritas saham yang ciri saham yang antrian turun kayak gitu teman-teman. Oke, sebelumnya disclaimer ya, tidak ada ajakan untuk membeli maupun menjual teman-teman. Semuanya hanya semata-mata sebagai bahan edukasi teman-teman dalam belajar technical analysis dan bid over saham. Jika teman-teman suka dengan videonya, mohon untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan apabila teman-teman belum memiliki rekening di Monaset, silahkan bisa join, masukin kode referral saya, akan ada banyak benefit yang teman-teman dapatkan. Oke, sekian dulu video dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya.